Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pintar, batas usia kepala daerah antara regenerasi dan ambisi politik. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa pemimpin daerah harus berusia minimal 30 tahun? Aturan ini baru saja diubah oleh Mahkamah Agung atau MA dan membuka jalan bagi pemimpin muda untuk tampil di panggung politik. Namun, di balik keputusan ini muncul berbagai spekulasi dan pertanyaan. Apakah ini benar-benar demi regenerasi atau ada agenda terselubung di baliknya? Mari kita telusuri lebih dalam drama politik di balik perubahan batas usia kepala daerah ini. Mari kita bahas lebih dalam. Sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mensupport channel ini lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat yang lebih luas lagi kepada yang lainnya. Terima kasih. MA memerintahkan KPU ubah batas umur kepala daerah. Apakah drama politik menuju Pilkada 2024? Mahkamah Agung atau MA kembali menggebrak dunia politik dengan keputusannya terkait batas usia kepala daerah. Aturan baru yang diajukan yaitu calon gubernur dan wakil gubernur kini hanya perlu berusia minimal 25 tahun saat dilantik. Yang sebelumnya aturan tersebut mensyaratkan usia minimal 30 tahun saat ditetapkan sebagai pasangan calon. Lalu, apa dampaknya jika ini disahkan? Diperkirakan akan ada lebih banyak calon yang memenuhi syarat. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi politik dan regenerasi kepemimpinan. Muncul spekulasi bahwa keputusan ini menguntungkan beberapa calon tertentu, terutama yang berusia muda. Selanjutnya, kita bahas apa pro dan kontranya. Kalau dari sisi yang pro, atas usulan aturan ini melihatnya sebagai peluang emas bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam memimpin daerah, mempercayai bahwa pemimpin muda membawa ide-ide segar dan semangat baru, dan berharap keputusan ini dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Lalu, kalau dari sisi yang kontra dengan aturan ini, mereka mengkhawatirkan kurangnya pengalaman dan kematangan calon muda dalam memimpin daerah, mempertanyakan kesiapan mental calon muda untuk menghadapi kompleksitas tugas sebagai kepala daerah, dan menilai bahwa regenerasi kepemimpinan tidak boleh dilakukan secara terburu-buru dan harus melalui proses alami. Berikutnya, drama politik apa yang akan terjadi akibat keputusan ini? Keputusan MA ini memicu perdebatan panas di berbagai platform media sosial dan politik. Muncul tuduhan bahwa MA berpihak kepada pihak tertentu. Beberapa pihak bahkan mengaitkan keputusan ini dengan strategi politik menjelang pemilu kepala daerah 2024. Lalu dampak apa yang akan terjadi di masa depan? Masih belum diketahui kapan KPU akan mengubah aturan tersebut. Perlu dipantau bagaimana dampak dari perubahan aturan ini terhadap pemilu kepala daerah 2024 mendatang. Keputusan MA ini menandakan perubahan signifikan dalam landscape politik Indonesia dan membuka jalan bagi generasi muda untuk mengambil peran lebih besar dalam memimpin daerah. Jadi kesimpulannya, penting untuk melihat keputusan MA ini secara objektif dan tidak terjebak dalam politik identitas. Diperlukan diskusi konstruktif untuk memastikan bahwa
perubahan aturan ini bermanfaat bagi bangsa dan negara kita. Masyarakat harus tetap kritis dan memantau perkembangan politik di daerahnya masing-masing. Keputusan MA terkait batas usia kepala daerah membuka babak baru dalam politik di Indonesia. Penting bagi semua pihak untuk menyikapi hal ini dengan bijak dan konstruktif demi menjaga kemajuan bangsa dan negara kita. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.